Itu banget, enak-enak. Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya. Mulai mendekati lebaran, harus cicil-cicil kue kering nih rasanya. Nah gimana kalau kita bikin kastengel premium? Ini tuh bahannya ternyata mudah ditemuin di sekitar kita. Caranya juga gampang banget. So buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke nih, bahan-bahannya udah saya siapin semuanya. Yang pertama ada 190 gram keju edam, kemudian di sini ada 60 gram keju parmesan. Selanjutnya ada 250 gram butter dan 125 gram margarin. Untuk bahan keringnya ada 50 gram tepung maizena, 500 gram tepung terigu protein rendah, dan 30 gram susu bubuk. Kemudian yang terakhir ada 2 butir kuning telur. Iya bener banget, kejunya ini saya menggunakan keju edam dan keju parmesan. Buat teman-teman yang baru tahu, keju edam tuh penampakannya seperti ini ya. Nanti bagian merahnya itu dikupas. Oke, biar nggak bingung langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, kita olah dulu untuk keju edamnya. Sesuai yang saya bilang tadi, kita lepas dulu dan akan saya gunakan 190 gram. Ini tuh saya beli yang potongannya adalah 200 gram. Jadi kalau misalkan diserut, diparut, dia hasilnya adalah 190 gram, dibuang bagian merahnya tadi ya. Untuk ngeparut keju edamnya itu jangan besar-besar, kecil-kecil aja kayak gini hasilnya. Lanjut kita ke keju parmesannya. Sama seperti keju edam tadi, keju parmesannya ini kita bikin dia nggak terlalu besar parutannya, jadi kecil-kecil aja. Kalau udah selesai semuanya kejunya kita sisihin dulu, lanjut ke bahan keringnya. Bahan keringnya ini akan kita masukkan jadi satu, tepung terigu protein rendah, kemudian tepung maizenanya, dan juga susu bubuknya. Lalu kita aduk supaya nanti itu merata. Jadi semuanya nanti tuh tercampur rata antara tepung maizena dan susu bubuknya. Kalau udah diaduk rata, kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dulu. Udah nih, mulai bikin adonan cookiesnya. Pertama kita siapin dulu wadahnya, kemudian kita bisa masukkan butter dan juga margarin. Untuk butternya ini bebas mau pakai apa aja. Saya menggunakan Anchor, kalau misalkan mau pakai Wisman juga boleh. Untuk butternya saya menggunakan yang salted butter, jadi dia asin ya. Nanti cookiesnya ini nggak perlu ditambah lagi dengan garam. Kalau misalkan teman-teman mau pakai butter semuanya juga boleh, tapi kalau saya lebih suka butter atau mentega dicampur dengan margarin. Nanti itu teksturnya pas ketika kita makan, nggak terlalu gampang hancur gitu. Kalau kita pakai butter semuanya, biasanya itu bakalan agak ringkih dan punya resiko lebih mudah hancur. Tapi ini semua sesuai selera ya. Kalau mau dipakein butter full juga boleh. Kalau nggak punya mixer, bisa kita aduk pakai whisker sampai dia halus lembut kayak gini. Bukan sampai mengembang banget, tapi sampai dia halus lembut seperti ini. Kalau udah kayak gini, baru kita bisa masukkan bagian kuning telurnya. Kita aduk-aduk lagi sampai dia kayak mulai ngeset gitu. Nah, ngeset kayak gini nih adonannya. Kalau udah seperti ini berarti ini udah siap untuk kita masukkan bahan keringnya. Bahan keringnya ini akan kita ayak terlebih dulu supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil, jadi nggak susah untuk tercampur ratanya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak adanya tepung terigu protein sedang juga nggak apa-apa. Kenapa saya menggunakan tepung terigu protein rendah? Karena cookies yang kita olah dengan tepung terigu protein rendah itu akan memiliki tekstur yang lebih renyah. Dan juga tepung terigu protein rendah itu memiliki daya serap air yang cukup rendah, jadi makanan yang diolah ini memiliki masa simpan yang lama. Dan dia itu cenderung kering dan tidak mudah berjamur, karena memang kue kering itu kita simpan agak lama ya. Kalau misalkan adanya tepung terigu protein sedang, nggak apa-apa. Nanti yang penting itu memanggangnya, kue keringnya harus benar-benar matang dan kering. Nah, untuk penjelasan tepung-tepung ini agak lebih panjang nih. Oke, next aja ya untuk penjelasan tepungnya. Jangan langsung diayak semuanya supaya nanti mengaduknya itu nggak berat dan mudah tercampur rata. Karena ini bukan seperti roti ya, kita uleninnya itu perlahan aja. Seperti ini tinggal dibalik-balik aja. Kalau udah mulai tercampur gitu, langsung kita ayak lagi bahan kering berikutnya. Kalau udah semuanya, tinggal kita aduk lagi. Spatulanya mau saya ganti dulu karena terlalu kecil. Jadi kurang lebih mengaduknya itu kayak gini. Dari bawah kita ulet ke bagian atas, kemudian kayak kita cacah, kita potong-potong gitu. Bukan yang diulenin banget ya. Nanti kalau diulenin banget dia bakalan bikin kue keringnya itu keras. Jadi kita balik aja kayak gini, kemudian kayak kita potong-potong.
Nah udah kayak gini nih, berarti udah siap untuk kita masukkan bahan berikutnya, yaitu keju parmesan dan juga keju edam. Keju-kejuan ini akan kita aduk jadi satu ya, kita campur semuanya, tapi jangan sampai diulenin. Kalau diulenin dia nanti tuh bakalan keras. Nah cukup digini-giniin aja, kayak dihancur-hancurin gitu. Makanya penting banget kalau tadi parutan kejunya itu bukan besar-besar tapi yang kecil-kecil aja. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, udah kita sisihin dulu. Lanjut kita mau cetak untuk adonannya. Di sini saya menggunakan bingkai perata adonan, tebalnya itu 0,5 cm dan rolling pinnya biasanya satu paket ya. Kemudian plastik juga saya siapin nanti biar nggak lengket. Selanjutnya ini tepung terigu untuk taburan di bagian cetakan kastengelnya, supaya nanti itu dia nggak lengket ke bagian adonan yang akan dicetak. Oke, udah siap, tinggal kita masukin aja kayak gini. Isi semua bingkainya dengan adonan. Kalau udah, tinggal kita tutup dengan plastik, lalu bisa kita roll. Nah, bingkai perata adonan sama rollnya ini biasanya jadi satu dapatnya, udah sepaket. Kalau bisa memang jangan terlalu tebal untuk kue kering. Kalau yang saya gunakan ini 0,5, jadi dia nggak terlalu tebel gitu. Pas, kalau buat kue kering itu ukurannya pas. Kalau udah rata semua, ini tinggal kita pinggirin dulu. Kemudian kita bersihin dulu bagian samping-sampingnya. Kemudian ini akan kita cetak menggunakan cetakan kastengel. Jangan lupa untuk ditaburin tepung terigu terlebih dulu. Kalau nggak ditaburin biasanya agak sedikit lengket gitu. Kalau misalkan nggak pakai cetakan tapi mau dipotong-potong aja menggunakan pisau juga boleh. Jadi nggak harus menggunakan cetakan seperti ini. Cuman saya lebih suka kalau dia itu pakai cetakan gitu biar rata. Kalau udah selesai berarti ini udah siap untuk kita ambil satu persatu. Loyang juga udah saya siapin, saya alasin dengan baking paper. Dan jangan lupa untuk memanaskan ovennya, karena udah hampir selesai kastengelnya mau ditata. Nanti kalau udah ditata, ovennya udah siap untuk kita gunakan. Panaskan oven di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, atau sampai suhu di dalam oven nanti itu udah stabil. Kita bikin bahan olesan dan juga siapin toppingnya. Untuk olesannya saya menggunakan 2 kuning telur, dan untuk toppingnya saya menggunakan keju cheddar yang udah diparut besar-besar seperti ini ya. Untuk kuning telurnya saya akan tambahin dengan 2-4 sendok teh minyak. Kemudian ini akan kita aduk. Aduknya nggak usah terlalu kuat, yang penting udah pecah dan tercampur aja. Biar warna kuningnya itu makin menyala ya, saya akan tambahkan pewarna makanan sekitar 3 tetes. Ini pakai warna yang kuning tua. Kemudian bisa kita aduk. Dan kalau udah seperti ini, udah siap untuk kita gunakan. Kita sisihin dulu aja bentar. Nah, tinggal kita tata aja di sini. Kalau cetakannya menekannya kurang dalam, biasanya masih agak lengket-lengket gitu. Jadi kita harus benar-benar sabar ya emang untuk bikin kue kering ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya sama, kita isi dulu bingkai perata adonannya. Kemudian kita bisa giling sesuai ketebalan bingkai perata adonan. Kalau udah rata, plastiknya bisa kita angkat, lalu bagian samping-samping yang kelebihan ini kita akan buang dulu. Setelah dibuang, kemudian kita sisihin dulu, jangan dibuang ke tempat sampah ya, nanti akan kita gunakan lagi. Kemudian bisa kita potong-potong menggunakan cetakan. Kalau udah selesai semuanya, berarti ini udah siap untuk kita oles. Oles menggunakan telur yang udah kita siapin tadi. Kita oles saja bagian atasnya nih. Kuningnya itu kelihatan banget. Setelah dioles langsung aja kita kasih toppingnya, yaitu keju cheddar. Keju cheddarnya itu kita potong agak besar-besar. Kalau semua udah dikasih keju cheddar, jangan lupa untuk ditekan-tekan bagian atasnya supaya kejunya itu menempel. Nih udah seperti ini, berarti siap untuk kita panggang. Ovennya pastinya udah stabil ya, panasnya udah merata. Langsung aja kita panggang satu loyang dulu, sambil kita siapin nanti loyang-loyang berikutnya.
Nah, untuk memanggangnya, kita panggang aja di suhu 120 sampai 130 derajat Celcius selama 40 menit menggunakan api atas dan bawah, atau panggang aja hingga matang, bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Memanggang kue kering ini memang nggak perlu menggunakan suhu tinggi, tapi kita akan pastikan dia benar-benar matang. Lanjut ke loyang berikutnya, kita siapin lanjut untuk memanggang. Karena ini tadi udah dipanggang beberapa menit lebih awal, jadi yang pertama dipanggang akan saya taruh di bagian atas raknya, kemudian yang kedua saya taruh di bagian bawah. Kemudian kalau udah beberapa menit, tinggal kita bolak-balik aja cara memanggangnya. Yang udah di bawah kita over bagian atas, dan yang bagian atas bisa kita tuker di bagian bawah, supaya bagian atas dan bawahnya matang merata seperti ini. Lanjut lagi, kita siapin loyang yang berikutnya. Kita oles dengan kuning telur, kita kasih keju cheddar. Jangan lupa bagian terakhirnya harus ditekan-tekan dikit supaya menempel untuk kejunya. Nah, yang tadi udah mateng, karena memang nunggunya cukup lama untuk siapin yang berikutnya. Jadi ini udah mateng, udah 2 loyang mateng, sama ya hasilnya. Bagian bawahnya nggak gosong, dan bagian atasnya kuning cantik seperti ini. Oke, lanjut siapin loyang yang berikutnya. Sama seperti yang tadi, ini juga udah mulai habis. Setelah kita potong-potong, kita taruh di loyang, lalu bisa kita kasih kuning telur, dan kita kasih parutan keju. Jadi marutnya itu 1 kali ke depan seret, panjangnya pas seperti ini. Dipotong sesuai panjangnya kastengel, jadi ukurannya pas seperti ini. Lanjut kita panggang lagi. Yang tadi kita taruh tengah, langsung kita taruh atas. Yang berikutnya kita taruh tengah. Saya lebih suka loyangnya ini dipanggangnya di bagian atas dan bagian tengah, karena matangnya itu lebih merata. Jadi prosesnya kayak gitu aja semuanya. Setelah dicetak, kemudian ditaruh di dalam loyang, diolesin dengan kuning telur, lalu dikasih topping keju cheddar di atasnya. Setelah udah siap, langsung masukin ke oven. Gitu terus sampai semua adonannya habis. Oke, udah selesai semuanya. Loyang yang pertama tadi harus banget wajib untuk didinginin. Harus banget wajib tuh. Setelah dingin baru bisa kita masukin ke dalam toples. Toples yang saya gunakan ini ukurannya 10,5 x 10,5 dengan tinggi 6 cm. Langsung aja kita tata seperti ini. Jadi kalau mau ditata di dalam toples, harus benar-benar hilang dulu uap panasnya, supaya nanti dia itu bagian dalamnya nggak mudah berjamur. Untuk 1 toples ukuran yang saya gunakan ini, beratnya adalah 300 gram. Oke, kita isi semuanya sampai kastengelnya habis. Ini dia hasilnya, ditata rapih banget, cakep kayak gini. Untuk hasilnya adalah 4 toples. Untuk 3 toples penuhnya berisi 300 gram, dan yang 1 toples terakhir berisi 270 gram. Kalau udah selesai, ini mau kita jual juga bisa. Tinggal kita kasih label aja seperti ini. Ini harum banget. Rasanya itu enak, rasa khas-khas kastengel yang penuh dengan keju gitu. Pokoknya teman-teman ikutin aja tips and triknya yang tadi udah saya share, supaya dapetin kastengel yang premium enak kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen menambahin dengan gula, boleh tambahin dengan gula 30 gram. Biasanya kan ada yang suka sedikit aja dikasih gula. Kemudian untuk butternya saya menggunakan salted butter. Jadi di sini saya tidak perlu menambahkan garam lagi, tapi kalau misalkan teman-teman pakai yang unsalted butter, teman-teman bisa tambahin dengan garam sekitar setengah sendok teh. Oke, udah penasaran banget. Langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia hasilnya, ada 4 toples, dan ini yang satu udah beberapa dimakan, bolak-balik dimakan. Terus ini kita lihat bagian dalamnya kayak gimana. Kita ambil satu. Kalau jenis kastengel ini bukan yang ngeprul banget gitu ya, tapi kalau dimakan tuh enak gitu, nggak keras-keras juga. Bismillah. Tuh bagian dalamnya. Tuh bagian dalamnya matang, kering, enak. Pokoknya ikutin tips-tips yang udah saya share tadi. Sekarang giliran ayahnya sama anak-anak yang cicipin. Sudah jadi kastengelnya. Ini sudah jadi kastengelnya. Sekarang kita cicipin. Ini kastengelnya premium ya? Pakai keju edam sama keju parmesan itu. Kita cicipin ya. Yang cheddar biasanya aja udah enak, apalagi yang pakai itu ya. Nih, bismillah. Pertama dari aromanya, kejunya, rasanya keju banget. Yummy.
kriuk, gurih. Enak. Dari ukurannya ini memang Kakak lagi amplop gitu ya. belah ya. Dari aromanya tuh udah keju. Buat yang suka keju pasti seneng banget nih. Keju banget. Enak. Coba dengerin ini. Enak. Siapa mau cobain? Loh, siapa mau cobain? Saya. Tapi Satu. ada gimana cara duduk? Oh ini. Udah. Apa rasanya? Suka? Kakak suka nggak? Ayah juga suka. Ini buat bertiga habis satu toples duluan kayaknya. Iya kak. Jangan lupa cobain. Cobain. Dah. Mau apa? Itu, like dan subscribe ya. Nilai 100. Komen kasih nilai ini, enak banget. Selamat mencoba. Dah. Matiin mah. Selamat Lebaran. Lebaran. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin cookies kastengel yang super premium kayak gini. Ini enak banget. Cara bikinnya juga mudah. Share link video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin cookies kastengel premium kayak gini. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bikin kue kering.